Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syara Rifki. Saya dari kelas 2B TRPL pagi dengan NIM 4342401039. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal asesmen tengah semester praktikum basis data untuk soal yang pertama, yaitu kita disuruh untuk membuat tabel unnormalized form. Oke, di sini saya sudah membuat tabel unnormalized form atau tabel tidak normal. Di sini dapat dilihat masih terdapat data yang berisi lebih dari satu nilai. Terlihat di dalam kode barang ini masih terdiri dari dua nilai sekaligus. Selanjutnya kita masuk ke tabel normalisasi 1NF atau first normal form. Di sini saya memisahkan data yang multi-value menjadi satu baris per item. Jadi, jika sebelumnya satu faktor ini memiliki dua nilai, nah pada normalisasi 1NF di sini sudah memiliki satu item per baris. Jadi masing-masing baris memiliki satu nilai, tidak ada yang berisi dua nilai lagi. Kemudian masuk ke normalisasi 2NF atau second normal form. Pada tabel normalisasi 2NF ini terdapat tabel supplier, tabel faktur, dan tabel detail faktur. Di normalisasi 2NF, di sini saya memisahkan data yang hanya bergantung pada sebagian kunci saja. Nah, contohnya ini pada data supplier dan data faktur, karena mereka hanya bergantung kepada nomor faktur. Selanjutnya kita masuk ke normalisasi 3NF atau third normal form. Di sini saya memeriksa apakah masih ada ketergantungan transitif. Oke, ditemukan bahwa informasi seperti nama barang dan harga ini bergantung kepada kode barang, bukan kepada nomor faktur. Bukan kepada nomor faktur. Oleh karena itu, saya memisahkan informasi barang ini ke dalam tabel bernama barang yang berisikan kode barang, nama barang, dan harga, sehingga tidak ada lagi atribut non-kunci yang bergantung pada atribut non-kunci lainnya. Pada normalisasi 3NF ini, eh, terdapat 4 tabel. Yang pertama ada tabel supplier yang berisi kode supplier dan nama supplier. Ada tabel faktur untuk menyimpan data nomor faktur, kode supplier, tanggal faktur, dan jatuh tempo. Kemudian ada tabel barang untuk menyimpan kode barang, nama barang, dan harga. Kemudian ada tabel detail faktur. Nah, pada normalisasi 2NF, tabel detail faktur ini masih berisikan harga, ada harganya, dan nama barang. Tetapi pada normalisasi 3NF, tabel detail faktur ini hanya berisikan nomor faktur, kode barang, ITY, dan jumlah. Oke, kemudian ada relasi yang dapat dijelaskan pada tabel-tabel yang sudah dinormalisasi ini. Seperti tabel supplier, ini berisikan kode supplier dan nama supplier. Kemudian ada tabel faktur ini berisikan nomor faktur, kode supplier sebagai foreign key, tanggal faktur, dan jatuh tempo. Kemudian ada tabel barang, di sini ada kode barang, nama barang, harga barang. Kemudian yang terakhir ada tabel detail faktur. Ini nomor faktur berperan sebagai foreign key dan kode barang juga sebagai foreign key. Kemudian ada KTY dan ada jumlah. Itu merupakan tabel penghubung antara faktur dan barang. Jadi relasi yang sesuai setelah dilakukan normalisasi 3NF ini adalah supplier ke faktur. Supplier ke faktur itu one to many. Faktur detail faktur itu one to many. Dan yang terakhir ada barang ke detail faktur, itu untuk ini juga. Selanjutnya kita akan membuat query SQL untuk DDL dan DML pada tabel yang telah kita normalisasikan. Pertama, kita membuat database terlebih dahulu. Oke, database berhasil dibuat, kemudian kita gunakan database ini. Selanjutnya kita membuat tabel supplier yang berisikan pada supplier sebagai primary. Setelah pada supplier ada nama supplier. Kita kirim.
Oke, tabel supplier berhasil dibuat. Kemudian kita buat tabel selanjutnya, yaitu tabel barang yang berisikan kode barang sebagai primary key-nya. Kemudian ada nama barang, dan terakhir ada harga. Untuk itu, tabel barang berhasil dibuat. Selanjutnya kita membuat tabel faktur yang berisikan nomor faktur sebagai primary key-nya. Kemudian ada kode supplier, nomor faktur, kemudian ada foreign key, yaitu kode supplier, foreign key, supplier, kode supplier. Oke, kemudian kita kirim tabel faktur berhasil dibuat. Kemudian kita buat tabel terakhir, yaitu tabel detail faktur yang berisikan nama faktur, kode barang, titik, dan ada jumlah. Kemudian ada foreign key. Foreign key-nya yaitu nomor faktur, foreign key-nya nomor faktur, referensinya faktur nomor faktur. Kemudian ada foreign key lagi, yaitu kode barang, referensi. Oke, tabel detail faktur berhasil dibuat. Kemudian kita mulai memasukkan data ke setiap tabel. Pertama kita insert into supplier, kita cek, dan setelah itu kita kirim. Oke, dua baris berhasil ditambahkan ke dalam tabel supplier. Selanjutnya kita menambahkan data ke dalam tabel barang. Insert into barang, values, coba atas satu, setengah data dengan harganya 1 juta.
Data dengan harganya 2 juta. Selanjutnya ada 101 S itu C3 dengan harga 150.000. Kemudian kita pilih. Oke. Semua data berhasil dimasukkan ke tabel barang. Selanjutnya kita memasukkan data ke tabel 1. Oke, 02, 07. Kemudian jatuh temponya pada tanggal 2001, 02, 09. Pasang 3, 09. Oke, kemudian kita kirim. Oke, dua data berhasil ditambahkan ke dalam tabel faktur. Selanjutnya kita memasukkan data ke tabel terakhir, yaitu tabel detail faktur. Oke, 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 oke. 1.500.000. Oke, semua data telah berhasil dimasukkan ke tabel masing-masing. Sekarang kita kemudian melihat database-nya. Sekarang pada tabel barang sudah ada 3 record. Kemudian pada tabel detail faktur sudah masuk juga 3 record. Pada tabel faktur sudah masuk juga 2 record. Kemudian pada tabel terakhir, yaitu tabel di pada tabel supplier, itu sudah juga masuk 2 record. Jadi di sini kita akan melanjutkan soal yang kedua, yaitu soal kedua nomor 1, kita diberikan perintah untuk membuat database dengan nama DBATS teori PBD nomor 2. Jadi kita terus database DBATS teori PBD nomor 2. Kemudian kita pilih. Oke, database DBATS teori PBD nomor 2 telah berhasil dibikin.
Selanjutnya kita lanjut ke nomor 2, yaitu buatlah tabel dengan nama pegawai yang memiliki field sebagai berikut. Kita akan membuat tabel. Kita akan membuat tabel pegawai. Terus dari tabel pegawai, ini dengan inisial ID, nama, kemudian ada alamat, terakhir ada gaji. Kemudian kita kirim. Oke, tabel pegawai berhasil ditambahkan di database DBATS Teori PBD nomor 2. Selanjutnya, kita masuk ke soal nomor 3, yaitu masukkan data-data berikut ini. Ada ID, nama, alamat, dan gaji. Insert into pegawai. Terus ada ID 100. Ini kita satu kali Jakarta. Ini 102. Lebih sekali. 101. Kemudian 104. Untuk sini ada sedikit Surabaya.
Aplikasi ada isi Kediri dengan menulis tujuh lalu tulis itu ke data terakhir 108 dengan nama Zakiuddin Surabaya itu satu. Kemudian kita kirim. Oke. Semua data telah masuk ke dalam database. Semua data telah masuk ke dalam tabelnya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu hapuslah record dengan ID 100. Jadi kita menggunakan perintah SQL delete from pegawai where ID delete. Kemudian kita kirim. Oke, oke. Record dengan ID 100 telah berhasil di-delete. Selanjutnya soal nomor 5, update data untuk ID 101 dan 102 dengan tabel yang telah disediakan sini. Kita menggunakan perintah update pegawai set nama Naila alamat di Surabaya dan dengan gaji itu where ID-nya itu 101. Oke, kemudian kita kirim. Oke, untuk update pada data 101 telah berhasil dilakukan. Selanjutnya kita melakukan update pada data 102. Dengan Raffi dengan alamat di Semarang dan dengan gaji sebesar 1.000 ID-nya dengan 102. Kemudian kita kirim. Dat untuk update data 102 juga telah berhasil dilakukan. Selanjutnya kita pergi ke soal nomor 6, yaitu soal nomor 6A,
Lakukan perintah SQL untuk menampilkan semua kolom dari tabel pegawai. Kita menggunakan perintah query SQL itu select from pegawai. Kemudian kita kirim. Oke, dapat dilihat di sini sudah dapat ditampilkan semua data dan isi dari tabel pegawai. Selanjutnya, nomor 6B yaitu kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Select nama, gaji, from pegawai. Setelah itu kita kirim. Oke. Di sini juga setelah ditampilkan nama dan gaji seperti yang diminta. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 6C yaitu um, lakukan perintah SQL untuk menampilkan kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan awalan F. Kita lakukan query SQL dengan perintah select nama, alamat, from pegawai, where nama. Kita menggunakan query SQLite untuk menampilkan nama dan alamat yang mempunyai awalan huruf F. Like, ini kemudian kita kirim. Oke, di sini dapat terlihat sudah dapat ditampilkan hanya nama yang memiliki awalan F saja. Ada Fikri dan ada Faris. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 6D yaitu perintah SQL untuk menampilkan kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan akhiran N. Itu adalah select nama, alamat, from pegawai, where nama, like, ini. Coba kita kirim. Oke, di sini dapat ditampilkan hanya nama dan alamat yang memiliki akhiran N. Di sini ada Ivan dan Zakiuddin. Kemudian kita beralih ke soal nomor 6E yaitu menampilkan kolom nama dan gaji yang mempunyai gaji di atas 15.000. Select nama, gaji, select nama, gaji, from pegawai, where gaji, plus 15.000. Kita kirim. Di sini dapat ditampilkan nama yang memiliki gaji di atas 15.000 itu ada Sigit, Ivan, dan Zakiuddin. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 6 yang F itu perintah SQL untuk menampilkan kolom nama, alamat, dan gaji yang bergaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya. Oke, di sini kita menggunakan SQL select nama, alamat, alamat gaji, from pegawai, dari gaji, Surabaya.
13.000 and alamat Surabaya. Oke, kita kirim. Oke, di sini sudah ditampilkan hanya eh, ada kolom nama, alamat, dan gaji yang bergaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya, yaitu ada Sigit dan Zakiuddin. Selanjutnya kita ke nomor 6 yang G, yaitu menampilkan kolom nama gaji dengan range gaji antara 15.000 sampai dengan 20.000. Oke. Kita pakai select sama gaji from, pegawai per gaji between, karena di sini perintahnya range ya guys. Jadi kita pakai between 15.000 and 20.000. Oke, di sini sudah ditampilkan nama dan gaji dengan range antara 15.000 dan 20.000, yaitu ada Fikri, Faris, Sigit, dan Ivan. Selanjutnya kita ke nomor 6 yang terakhir, yaitu yang H. Di sini lakukan perintah SQL untuk menampilkan gaji max, min, rata-rata dari tabel pegawai. Dan select max untuk gaji terbesar, kemudian min untuk gaji terkecil, dan average untuk menghitung rata-rata gaji per pegawai. Oke. Oke. Di sini sudah ditampilkan max gaji, gaji terbesar yaitu sebesar 21.000, min yaitu gaji terkecil sebesar 10.000, dan average atau rata-rata gajinya sebesar ini, segini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 3. Jadi kita akan lanjut ke soal nomor 3, yaitu membuat database dengan nama DBATS teori PBD nomor 3. Database berhasil dibuat. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu membuat tabel dengan nama tabel barang. Terus tabel barang. Tabel barang di sini sebagai print di sini. Ada ini, ada ini.
Kita berhasil masuk ke dalam tabel barang. Kemudian kita masukin isi untuk tabel barang ini. Masukin itu barang terus text berhasil dimasukkan. Kemudian kita lanjut ke soal yang C, yaitu kita membuat tabel detail pembelian. Harga beli, kemudian harga jumlah, dan terakhir ada operator. Oke, tabel detail pembelian berhasil dibikin. Selanjutnya, kita ke soal yang B, yaitu membuat skema trigger untuk jumlah stok barang secara otomatis. Before insert, on detail pembelian for each row. Barang X berjumlah if is not zero, dan trigger telah berhasil dibuat. Selanjutnya, kita lakukan penambahan data ke tabel detail pembelian. Saya 001. Oke, kita kirim. Oke, berhasil ditambahkan ke dalam detail pembelian. Selanjutnya, lihat berapakah jumlah barang LST 5001. Sekarang, kita select from
kode barang, LSP, dikirim, dikirim. Oke, di sini sudah tertera jelas hasilnya. Kemudian nomor 3, lakukan lagi untuk insert barang LST 001 sebanyak 10. Berapakah jumlah stok barang LST 001 sekarang? Dan soal terakhir itu beri penjelasan setiap baris pada trigger yang dibuat dan kami. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk nomor 4. Beri penjelasan setiap baris pada trigger yang dibuat. Jadi di sini mengubah delimiter menjadi tanda. Dan untuk menjadi tanda seperti itu. Kemudian create trigger itu untuk membuat trigger baru dengan nama stok barang Jadi akan menambahkan jumlah pada tabel sebelum dilakukannya insert kepada tabel detail pembelian. Oke. Selanjutnya untuk for each row ini untuk dilakukan oleh setiap baris kode. Selanjutnya ada untuk begin ini awal awal dimulainya. Oke, kemudian update ini untuk mengupdate record record barang. Jika jumlahnya 0, maka dianggap sebagai 0. Dan ini itu untuk menutup akhiran pembatas pada delimiter awal. Dan delimiter yang terakhir ini digunakan untuk pembatas akhir default. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.